Jadi 1000 masjid ini berangkat dari nasi kuning sebenarnya. Nasi kuning? Yes, nasi kuning 3.000 perak. Saya ditahan di Kalimantan Tengah. Berarti pernah ditangkap, pernah ini masuk Islam. Saya ditangkap 3 kali. 3 kali? 3 kali saya. Apa ditahan di Kalimantan Tengah. Sekali. Terus tahun 74 saya sekali. Peristiwa Malari. 15 Januari. Iya. Tahun 82 peristiwa lapangan Banteng. Saya juga ditangkap sekali. Karena apa itu biasa? Jadi gini, ada masa waktu itu, masa dari kelompok Islam waktu itu P3. Itu yang tidak puas. Dulu ada 3 partai, PDI, P3, dan Golkar. Betul. Nah, kami waktu itu di Golkar. Tapi orang nggak tahu. Karena saya waktu itu sama almarhum Pak Adam Malik dan Bu Adam Malik. Iya. Saya biasa temenin Pak Adam Malik keliling kampanye ke daerah, ke Medan. Nah, waktu pulang, rupanya ada kampanye Golkar di lapangan Banteng. Iya. Tahun 82. Iya. Itu diserbu sama massa P3. Iya. Dan terjadi kerusuhan. Iya. Nah, waktu saya itu juga, saya sebagai RW 03 Pasar Baru. Iya. Ada massa masuk di situ. Saya terus bilang, jangan ngerusak, ayo kita takbir. Takbir, saya ikut takbir. Terus rupanya masa itu, saya bilang, jangan di sini. Oh enggak, ini tempat Cina. Cina Muslim kayak gue, lu di sono aja. Rupanya saya difoto sama Intel, dia salah paham. Dia pikir saya yang gerakin. Iya kan. Terus saya malamnya dibawa. Saya bilang, lu cek aja sama tetangga gue semuanya. Gue nih RW, gue harus ngamanin kampung gue dengan cara yang bagaimana supaya nggak dibakar. Yeah. Alhamdulillah, mobil udah diangkat-angkat mau dibakar. Saya bilang, jangan. Oh ini Cina Muslim kayak gue, minggir. Suruh jalan. Itu akhirnya seluruh tokoh masyarakat di situ buat pernyataan bahwa saya ngamanin kampung. Baru saya bebas. Itu satu hal yang hebat. Coba tanya, itu Cina Muslim beneran gak orang? Kagak. Saya kagak kenal. Saya kagak kenal. Gue udah tahu. Perempuan kan? Lagi. Perempuan. Berarti udah nangkep lah ya maksudnya. Gue udah curiga. Itu kagak Cina Muslim beneran. Udah bukan pergi dari sini jangan rusak. Cina Muslim. Pasang badan. Luar biasa. Sikap seorang leader. Itu yang saya bisa tangkap. Jadi ini nih yang menarik. Ketika Om masuk ke Muslim, banyak nih yang aku lihat ya. Problemnya adalah banyak orang berangkat dari satu agama ke agama lain berlandaskan sebuah kekecewaan. Ya akhirnya mereka ketika menjalani satu agama, mereka menjelekkan agama yang lain. Tapi Om tidak berangkat dari situ. Om berangkat dari sebuah pencarian dalam diri Om untuk memiliki suatu agama yang Om pegang sampai sekarang. Dan luar biasanya lagi, orang tua begitu luar biasa menurut saya, yang harus mungkin ditiru sama orang tua lain, memberikan kesempatan itu. Dan tidak akhirnya kemudian mengkotak-kotakan bahwa, oh lu gak boleh ke situ, ini begini, atau menakut-nakuti. Ini sebenarnya satu pembelajaran yang luar biasa buat kita, terutama untuk jadi satu individu yang hebat. Nah, aku mau mempersingkat waktu. Dari semua perjalanan itu Om, kemudian Om akhirnya punya mimpi untuk membangun 1000 masjid. So far, mimpi datang dari mana sih Om? Sebelum saya berlanjut ke itu, saya juga ingin ceritakan. Ibu saya, itu ibu yang luar biasa hebatnya. Dan ayah saya hebatnya. Iya. Toleransi beragamanya. Iya. Waktu saya puasa pertama, ini saya nggak ngarang, believe it or not, saya bangga sama ibu saya. Saya bangun pagi jam 3, dibangunin sama ibu saya. Puasa. Nggak ngantuk mah. Udah. Mama udah masakin. Ntar lagi tuh mah. Enggak, mama udah beli penggorengannya sendiri. Terpisah. Halal makanannya. Kaget saya di situ. Ibu saya sampai begitu mendukung saya. Padahal saya nggak minta. Saya langsung bangun. Bangun, saya sahur. Itu waktu sahur pertama. Jam 12 siang, udah aus kayaknya. Saya bilang, Ma, nggak tahan. Dulu AC itu sesuatu yang mahal di Samarinda. Iya. Akhirnya cuma ada AC window di kamarnya ibu saya. Tahu saya itu. Anak sekarang mungkin jarang bisa lihat itu. Terus ibu saya bilang, udah kamu tidur aja di kamar mama, nanti maghrib mama bangunin, katanya. Iya. Jam 3 saya udah gelisah, mah batalin aja, jangan, katanya.
nanti maghrib katanya, penuhin aja sana. Itu begitu maghrib, mama saya tuh sudah siapin. Saya ketidur. Ayo bangun, sudah maghrib, makan katanya. Dia bilang. Jadi itu. Terus satu lagi saya bilang, ayah saya juga orang yang luar biasa hebat. Satu hari saya bilang, Pak, itu ada guru saya, itu pimpinan Himpunan Seni Budaya Islam, HSBI. Pak Mutarsum, dia mau berangkat haji, Pak. Saya ikut boleh nggak? Saya tanya sama ayah saya. Biayanya berapa? Ayah saya cuma nanya. Waktu itu biayanya cuma 2 juta naik haji. Tahun 81. Lumayan. Ya. Oke. Terus bapak saya ambil tas ecolaknya dulu, Samsonite. Iya. Kotak itu ya. Pas tukang cukur itu pertanda, tuh ya. Pertanda lu punya duit tuh biasanya kalau ke zaman dulu tuh. Kagak ada duit. Buka cek dulu Bank Bumi Daya. Ayo. Dia bukain cek nih. Saya pikir dia kasih saya 2 juta doang. 2,5 juta. Saya lihatnya 2,5 juta gitu. Ada 500.000 tambahan. Dia kasih, kamu berangkat. Saya lihat, Pak, ini 25 juta nggak salah. Iya, kamu kan berdua sama teman kamu. Mutarsum itu. 25 juta apa 2 juta? 25 juta dikasih. Hah? Saya bilang, Pak, ini kebanyakan. Nggak apa-apa, nanti kalau kamu di sana mau beli apa, jangan sampai kamu kelaparan. Luar biasa nggak ayah saya kasih? Tuh, 2 juta. Berangkat 2 juta. Misalnya saya berdua 4 juta kan? 4 juta? Dikasih 25 juta sama ayah saya. Itu bisa lebih dari 1 orang yang berangkat haji. Betul. Jadi uangnya akhirnya saya simpan. Di sana, saya pakai buat orang-orang yang jamaah haji yang nggak bisa beli kurban, saya kasih. Terus sisanya saya beli kalung liontin yang gambar Ka'bah, gambar tulisan Allah di situ. Saya beli, saya buat oleh-oleh, kasih ke Bu Adam Malik, kasih ke ibu saya, ke ayah saya kasih. Jadi duit itu luar biasa. Jadi yang tidak mendukung saya adalah komunitas saya waktu saya masuk Islam. Komunitas maksudnya gimana? Teman-teman sekitar saya, terutama yang Chinese komunitas, itu bilang, ngapain lu masuk Islam? Itu kan agama orang susah, orang miskin katanya. Saya bilang, no, itu keyakinan gue, kepercayaan gue. Jangan-jangan Allah kasih gue ntar kaya loh, lu ntar nyesel lo. Mendingan lu ikut gue, malah saya bercandain. Dia boleh menghina, kita nggak boleh marah. Ya kan, kita bawa santai aja gitu. Rupanya omongan saya yang bercanda dijabah malaikat. Alhamdulillah, kun fayakun. Saya anak jalanan, sekolah nggak tinggi, mimpi jadi tukang parkir, akhirnya bukannya tukang parkir, dikasih lahan parkir di atas tol. Itu. Barang siapa merendahkan sesuatu akan orang lain, maka Allah menjabahnya. Barang siapa merendahkan agama orang lain, maka dia direndahkan lebih rendah daripada agama itu. Sungguh luar biasa loh perjalanannya Om sendiri. Kalau menurut aku, di sini kita dapat pembelajaran banget. Karena kalau dari Islam sendiri, saya keturunan datang dari Islam. Bapak saya seorang haji. Kalau keturunan dari mama saya, nenek-nenek saya itu semua haji. Bahkan saya ketika ketemu mereka, saya bertanya, agama apa yang baik untuk saya? Karena waktu itu saya pengen masuk Islam kan. Terus kemudian saya diarahkan kembali. Berdoalah engkau jam 12 malam, mintalah kepada Tuhanmu, apakah agama yang kau pegang? Jalani baik-baik. Janganlah kau melihat ke kiri dan ke kanan, kamu lebih baik dari mereka. Sesungguhnya agama yang paling baik ketika kamu melihat itu untuk dirimu, untuk berjalan, dan tidak merendahkan sekitarmu. Jadi akhirnya intisarinya saya dapat gitu loh. Di sini kita belajar banyak dari perjalanan Om Yusuf sendiri. Bagaimana akhirnya bisa ketemu seorang Buya Hamka, kemudian bisa mengalami kegagalan berkali-kali, bahkan yang luar biasanya dalam 3 jam kehilangan ratusan juta dolar, bangkit lagi dari keterpurukan sehingga menjadi sosok yang saya lihat sekarang, dan puji Tuhan alhamdulillah saya bisa melihat sosok itu. Satu kesempatan yang luar biasa lah buat saya. Yang kita pengen tahu sebagai seorang anak muda dari semua perjalanan Om, apa sih mungkin prinsip yang harus kita pegang supaya kita bisa melangkah, supaya jangan sampai nanti kita bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Menang pas muda, kalah pas tua, ibaratnya seperti itu. Mungkin kita bisa dapat. Gini, sebelum kita masuk ke yang 1000 masjid ya. Oh iya. Saya ceritain. Kalau kita tidak jahat sama orang, tidak culas sama orang, pasti kita jalan nggak perlu tukang pukul atau pengawal. Ya.
Terus kemudian kita akan banyak teman. Betul. Ya, kalau banyak teman itu banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki. Ya, paling tidak teman bisa ngajarin kita atau nunjukin kita yang mana tidak baik. Betul. Gitu. Nah, juga kemudian saya sampai saat ini, Denny boleh tanya teman-teman saya tidak ada ajudan, saya tidak ada pengawal, saya tidak punya forwarder. Padahal tadi datang juga simpel banget. Di kantor saya itu ada 50-100 mobil PJR yang kerja di tol, yang saya bisa manfaatkan kalau saya mau. Tapi I never do that. Masyarakat punya hak sama dengan saya untuk jalan di jalan raya. Mereka juga bayar pajak. Buat apa saya harus duluan pakai pengawal, wing. Terus banyak orang yang tidak mendapat kesempatan yang sama. Biarlah kita coba berjalan dengan sama. Toh Allah sudah kasih kita kenikmatan yang lebih. Kenapa sih kita harus mendahului yang lain? Disinilah asas keinginan dan asas kebutuhan. Yes. Siap. Jadi kalau kebutuhan, kita ngapain pakai pesawat terbang pribadi? Bayar pilotnya, bayar hanggarnya, bayar maintenance-nya, cost investasinya. Tinggal naik pesawat Garuda Indonesia Airways, sudah cukup. Plup. Nah, atau sewa pesawat pribadi. Nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Nggak jadi pikiran. Nah, itu asas keinginan atau asas kebutuhan. Betul. Ingin, ya orang punya rumah 500 meter, kepengen 5.000 meter. Ingin, tapi kebutuhannya ada nggak? Kalau nggak ada, sepi. Benar, kalau asas keinginan kan udah pasti kita tidak akan pernah terpuaskan. Tapi kalau asas kebutuhan, kita akan merasa cukup dan puas, dan kita bisa meningkatkan diri kita dari satu pencapaian ke pencapaian yang lain, Om. Uyung, ini nih, 1000 masjid. Ini cakep deh. 1000 masjid. Ini judulnya 1000 masjid aja kali ya? Keren deh. Siapa? Jadi 1000 masjid ini berangkat dari nasi kuning sebenarnya. Nasi kuning? Yes, nasi kuning 3.000 perak. Saya bikin nasi kuning 3.000 rupiah. Saya beli dari warung setempat 10.000 sampai 12.000 per porsi. Saya jual 3.000 rupiah. Ini warung pojok halal itu? Yes, warung nasi kuning pojok halal. Warung nasi kuning pojok halal. Iya. Nah, saya kenapa bikin nasi kuning? Saya orang Samarinda. Dulu ibu saya, selain guru, dia pagi nyambi dagang nasi kuning. Saya yang bawain termos nasinya, ya kan, di termos itu sudah isi lauknya. Jadi nasi kuningnya sudah di daun satu-satu. Jadi lauknya tinggal diambil, buka daunnya, masukin. Jadi ngiler saya. Ingat udah lama juga makan nasi kuning. Jadi, nah itu pun kami waktu kecil cari tambahan hidup buat saya sekolah. Ibu saya dagang nasi kuning. Dan saya bisa sekolah gara-gara dagang nasi kuning. Kemudian dikala saya sudah agak sedikit mapan, saya coba berbagi dengan nasi kuning. Saya, waktu usia saya 60 tahun, which is 2017 akhir, saya berpikir, selama 6 tahun dari 2011-2012, saya memberi makan orang gratis di bulan puasa saja. Lalu saya panggil rekan kerja saya bilang, itu awal Februari, tanggal 1 atau tanggal 2. Saya bilang, saya nggak mau berbagi hanya di bulan Ramadan. Saya mau setiap hari, tanpa bulan Ramadan pun kita bagi di luar bulan Ramadan. Senin sampai Jumat. Saya bilang, karena Sabtu Minggu kalian nggak bisa ikut partisipasi tenaganya. Ini uang 10 juta ya, nanti ambil sama saya. Saya anggarkan subsidi 7.000 perak untuk 1.000 porsi per hari. Berarti 7 juta. 7 juta. Kali 250 hari kerja. 1.750 juta. Sebagai modal awal 10 juta, nanti kamu habis, ambil lagi. Kita bukalah 6 Februari 2018. Nasi kuning. Terus dia bilang, Pak, nanti pakai catering siapa? Tidak boleh pakai catering. Beli dari warung setempat. Nanti jadi tender. Bukan gini. Kita jangan lupa bahwa ada hak orang kecil ataupun UMKM yang terzolimi kalau kita bawa dari catering luar. Jadi saya bilang, kamu nggak boleh menjadi kompetitor. Warung-warung Tegal di sekitar kita. Warung Tegal itu mencari nafkah untuk anaknya sekolah. Betul.
kita menjual nasi ini untuk mencari berkah. Betul. Ini beda. Kalau mereka beradu sama kita 3.000, mereka 10.000, sepi warung dia. Yang ada berkahnya bukan keluar dari mereka. Mereka kena susahnya, terus akhirnya keluarnya sumpah serapah buat kita. Jadi saya bilang, berdayakan mereka. Kalau ada 5 warung, setiap hari kita beli warung A, kita beli. Besoknya Selasa warung B, gitu. Kita gilir. Nah, ternyata ini konsep juga asal ngomong aja gitu. Beli. Tapi senang. Iya, tapi ternyata make sense. Dan betul, mereka bermanfaat. Dan mereka tidak terzolimi, tidak mati juga sama kita. Malah mereka bersuka cita. Biasanya mereka jual mungkin 50 porsi, mereka bisa jual 100 porsi dengan adanya kita. Nah, terus kan teman-teman nanya, kenapa nggak kasih gratis aja? Saya bilang, saya juga nggak ngerti keluar angka 3.000 dari mulut saya. Ini pasti ada gerak Allah, rahasia Allah yang menyentil. Asal nyablak aja kita kan. 3.000. Nah, seiring berjalannya waktu, saya bilang, kita lihat, kalau kita kasih gratis, yang tidak membutuhkan pun ikut ngambil. Tapi kalau 3.000, khusus yang butuh, pasti dia beli. Kalau enggak, dia enggak. Kalau sekarang orang gratis, dia nggak butuh, dia kenyang, ambil aja gratis, nggak ada salahnya, kasih orang lagi gitu kan. Nah, saya jual 3.000. Ternyata seiring berjalannya waktu, rupanya 3.000 itu terdapat satu rahasia dari Tuhan menurut saya. Ini yang saya ketemukan di lapangan. Jadi menjadi ajang sedekah dari kita untuk kita. Kenapa? Saya lihat waktu ada tukang parkir di gedung PMI Jakarta Raya, Keramat Raya nomor 47. Saya melayani di situ. Tukang parkir makan, Pak, saya beli 3.000. Saya layanin. Oh, melayani? Iya, saya melayanin. Tukang parkirnya tahu? Tahu. Udah. Terus setelah dia kelar makan, dia bilang, udah kelar nih piringnya, kan dia harus kembaliin. Harus makan di situ, nggak boleh dibawa pulang. Terus 2 menit kemudian dia bawa kakek-kakek pakai tongkat. Dia keluarin 3.000. Saya mau sedekah buat nih kakek. Berarti saya tidak memonopoli sedekah. Saya bisa berbagi kepada orang lain yang punya duit 6.000, dia terima sedekah, dia bisa sedekah buat orang, gitu kan? Sehingga pahala pun tidak bisa dimonopoli. Pahalanya saya dapat, dia juga dapat. Jadi bukan bisnis aja nggak boleh monopoli, bos. Sedekah juga dan pahala juga nggak boleh dimonopoli. Gitu. Cakep. Dari sini gue dapat belajar sebuah sedekah yang akhirnya memberikan efek domino kebaikan dari nasi kuning pojok halal. Sebuah asas atau sebuah filosofi yang kita dapat, Tuhan memberikan kebaikan, kemurahan hati kepada kita, tapi ada effort dari kita untuk mengambilnya. Jadi, membuang sebuah sifat kemalasan yang sebenarnya akan menjadi suatu hal yang tidak baik di dalam diri kita. Karena kalau semua orang itu mau terima segala sesuatu tanpa ada usaha daripada dia, maka dia sendiri pun tidak akan mendapatkan hal yang baik dalam hidup dia sebenarnya, Om. Itu satu pembelajaran yang baik. Kalau nyambung ke akhirnya 1.000 masjid. Saya belum mau ngomong 1.000 masjid dulu. Belum mau tuh? Belum mau. Mau kemana dulu kita deh? Saya ingin ceritakan juga. Kesuksesan hari ini itu jalannya panjang. Kalau 1.000 masjid itu adalah dikala kita sukses. Nggak sukses, omong kosong kita bisa bikin masjid. Betul. Ya, jadi saya dulu tahun 70 sampai 74, 75, saya masih di Kalimantan, saya tidur di atas jamban. Tahu nggak jamban? Iya, tahu. Jamban itu adalah WC di situ. WC umum? Nggak WC umum lagi, ada WC jamban umum, ada jamban kita bikin sendiri. Iya. Saya bikin dari kayu, dirakit, berapa misalnya 3-4 batang, gitu, panjang-panjang, 10 meter. Di situ ada jamban buat buang air, terus di situ ada rumah. Rumah buat kita tinggal. Jadi, kalau kita mau makan, mau beli beras, itu pasarnya ada 1 pekan sekali. Namanya Pasar Pekan, namanya. Itu di daerah Longiram, di Kalimantan Timur Hulu. Pasar Tering, Pasar Longiram. Nah, saya kalau mau makan yang agak mendingan, misalnya telur, kornet, itu nggak ada daging segar, nggak ada, itu Pasar Pekan baru ada.
terus Sardens. Nah, itu saya harus dayung perahu nyebrang ke kampung. Mainnya lewat air. Ya. Iya. Dan mungkin orang nggak percaya bahwa kami kadangkala kalau lagi nggak punya duit, kami cuma punya nasi. Lauk kami adalah ikan. Ikan yang kami pancing pakai sabun. Bukan pakai makanan. Pakai sabun. Pakai sabun. Kenapa? Karena ikan ini kotor sekali. Apa aja dia makan. Namanya ikan, kalau orang Kalimantan Timur pasti dia tahu. Ikan lancang. Ikan lancang. Ikannya memang lancang ini. Kenapa namanya ikan lancang juga saya nggak tahu. Semua dia sabun makan. juga disikat. Kita kan kalau buang air biasanya di jamban. Itu cuman kotak. Pintunya pakai karung beras. Itu kita baru mau buang air. Belum jatuh kotoran kita, itu ikan udah nunggu. Jadi begitu kita buang air, langsung dia berebut. Itu ikan kotor sekali. Tapi, tapi karena kita nggak punya uang waktu itu, akhirnya ya mau nggak mau lah, begitu mancing dapat. Sering kali kalau kita lagi mau masak, kita potong kan, kita belah dulu, kita seset. Itu banyak kotoran. Tapi ya udahlah, kita buang-buangin tuh kotoran, kita goreng juga, kita kasih asam sama garam dikit, udah enak dibuat makan. Dan rupanya itu protein kali ya, yang cukup banyak, bagus. Tapi ikannya putih, enak sekali gue. Tapi bukan berarti ikan itu harus dikasih makan kotoran, jadi kita jadi enak dan jadi pintar. Enggak ke situ, itu bukan ke situ. Tapi pernah mengalami sampai kayak begitu ya? Sering. Nah itu tidur jamban kok bisa sampai akhir tidur di jamban kayak jadi gitu? Jadi gini, saya sempat di situ disuruh ayah saya jaga kayu di lokpon, namanya lokpon. Jadi kayu-kayu orang turun, semua saya jagain, taruh di tempat saya jaga. Jadi kalau malam saya patroli pakai strongkeng namanya, patroma. Pakai patroma. Pakai minyak. Yang pakai minyak. Saya keliling, saya itu. Terus saya juga merakit kayu, membuka rakit. Nah ini dulu badan saya seterak gede. Ini masih kelihatan konsistensinya masih ada. Jadi itu buka kayu bukan pakai martil, pakai kampak yang panjangnya 2 meter, 1,5 meter lah kampak itu. Itu saya pegang kampaknya, pakunya segede jempol kaki, segede jempol kaki. Itu pakunya modelnya begini, gitu. Jadi kita pukul pakai kampak baja aja di sini, tas, biar keangkat. Dan paku ini kami suka kumpulin lagi, bisa dipakai lagi, nggak usah beli baru, kumpulin lagi jadi duit. Terus itu kan kenapa dia modelnya begini? Ini dia di sini masuk tali seleng, tali seling yang kawat baja itu, masuk situ jadi kayu bisa segini itu kalau saya nggak salah. Lebih gede, gitu. Ada yang berapa inch katanya. Jadi kita pasang pakunya aja susah, bukanya tambah susah. Nah, jadi makanya saya bilang, dulu itu kita berenang, mandi di situ, udang banyak di bawah kita, udang-udang sungai kecil-kecil. Hidup dari alam, apa yang disediakan oleh alam, dengan seadanya. Semuanya, gitu. Dulu bahkan itu monyet bekantan dibuat makanan oleh teman-teman di sana. Mereka pada berburu begituan monyet bekantan. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Jadi makanan mereka, terenggiling segala semua beruang. Semua makan buaya diiniin semuanya. Nah, jadi itulah kira-kira untuk mencapai sukses nggak mudah. Perlu pertarungan. Bukan pertarungan berantem sama orang. Bukan. Pertarungan dengan hidup yang cukup keras. Kami siap makan ikan yang makan kotoran. Kotoran bukan dari saya aja, tapi dari hulu. Itu kan kotoran pada ini semua. Tapi air ngalir waktu itu. Tapi ikannya manis sekali, enak. Nah, tapi saya nggak suruh coba. Tapi manis sekali. Dan buat kami nggak ada ini. Saya juga pernah makan yang paling parah juga. Karena sebenarnya kalau kita tidak terlalu banyak memilih apa yang kehidupan berikan kepada kita, mungkin kita akan menjalaninya akan lebih santai, banyak bersyukur, lebih senang hati. Tapi kalau kita banyak milih, banyak mau, ini kan sebenarnya yang membebani diri kita sendiri juga gitu kan. Kalau dari belajar dari pengalaman saya bisa melihat itu. menjalaninya apa yang ada, saya jalanin. Saya jangan lupa nikmatin.
Sebelum saya kemari, tadi saya diajak buka puasa. Iya. Saya lihat di teman-teman artis itu semua banyak. Artis-artis jadul lah. Gitu. Iya. Mbak Yani Rahman yang bikin acara di Kuningan di lantai 35. Makanan mewah sekali, bagus. Tapi menurut saya mau kemari. Saya kalau nunggu buka puasa di sana, makan di situ, saya nanti telat kemari. Saya kan janji. Janji sama Bung Denny, maksimum jam 8 gitu. Saya telat sedikit, maaf, saya kalau janji itu saya nggak suka telat-telat. Nah, jadi saya akhirnya bilang, saya telepon nyonya saya, tolong gorengin saya telur dadar. Saya nggak mau makan yang enak padahal disiapkan. Saya mau pulang, saya makan telur dadar. Terus ada abon nggak? Ada abon. Ya, saya makan, nanti setelah itu saya jalan. Bisa dicek langsung nyonya. Telur dadar sama abon. Saya makan dengan nasi, udah cukup, saya jalan. Saya kemarin, buat saya makanan nggak usah harus mewah-mewah. Saya yang penting puasa saya udah batalin pakai air, saya isi sedikit, nyaman, telur dadar 1 biji digoreng-goreng udah oke. Pakai abon. Saya mau nanya, semua yang terjadi itu kan bagus buat Om. Kenapa harus dijalanin yang lainnya sih? Kan bisa aja pura-pura lupa atau terlalu sibuk dengan semua hal yang baik yang Om dapat. Kita boleh lupa, kita boleh mengingkari, tapi Tuhan kan ada mata. Betul. Dia bisa tahu. Betul. Nggak usah Tuhan, malaikat-malaikat yang dikirim, itu dia kayak kepala sekolah, Tuhannya, terus ada wali kelas, itu adalah malaikat-malaikatnya. Dia melihat murid-muridnya. Bener nggak nih? Kasih angka berapa, lapor kepada kepala sekolahnya sebagai Tuhan kan. Oh, ini ternyata, oke nih, orang dikasih amanah, bisa dipercaya, tambahin. Ya kan? Tapi, oh ini orang mengingkari nih, dia pura-pura doang nih. Walaupun dia mungkin panggil teman-teman jurnalis supaya di blow up beritanya atau apa. Wah ini mah cuman kosmetik doang. Itu kan ada bos. Banyak coba orang-orang yang sukses-suksesnya, tahu-tahu kejeblos, utangnya banyak atau apa. Iya kan? Karena dia mengingkari. Dia mengingkari dan juga belum saatnya dia mempublikasikan dia. Tuhan belum kasih dia. Saya tidak mempublikasikan diri saya, Pak. Saya nggak kepengen juga untuk publikasi. Saya bikin masjid dagang nasi kuning itu proyek kecil menurut saya. Iya. Yang tapi kerja orang lain itu proyek besar loh. Iya. Tapi yang saya dulu pernah kerja kayu, kerja apa, proyek-proyek yang ratusan miliar, triliunan, tidak membuat saya populer. Saya yakin ini populernya bukan populer kemauan saya. Saya juga nggak ngerti. Saya nggak kepengen populer. Saya pedagang nasi kuning, apa sih bangganya? Iya kan? Bikin masjid, apa sih bangganya? Iya kan? Baru bilang mau 1.000, tapi baru bikin 4. Insya Allah tahun ini 10. Iya. Kita garap semuanya. Kalau nggak selesai saya lanjutin. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita serah terima dulu kalau gitu ya. Kalau gitu. Baik, lagi. Hari ini saya serah terima. Satu lagi saya. Boleh tanya Faisal? Iya. Saya suruh dia berangkat sekolah ke Amerika. Iya. Dia selesai sekolah di Amerika. Waktu di Amerika, dia beli sendal Louis Vuitton. Dia pulang, rupanya sendal itu pecah. Dia buang. Saya lihat, saya ambil. Kenapa nih mau dibuang? Saya bawa ke tukang sepatu di stasiun Gondang Dia. Saya bilang bawahnya nih pecah nih, ini kulitnya doang, ganti. Berapa duit? 20.000. Saya bayar. Saya pakai sampai sekarang. Ada 15 tahun. Nggak apa-apa sih. Orang bilang, saya bilang kok, ini bekas anak saya sudah dibuang, ini sampah, rongsokan. Saya perbaiki 20.000. Buat saya, yang penting nyamannya. Bukan mereknya, bukan harganya. Nggak apa-apa. Boleh tanya dia langsung. Jadi sampai sekarang itu barang masih ada. Saya bawa-bawa ke masjid, kagak hilang-hilang. jadi saya juga nggak beli baru. Saya nggak beli baru. Iya, asli. Kalau hilang baru saya beli baru. Nggak hilang-hilang ya, alhamdulillah. Saya juga agak takut ya kalau ke masjid saya tahu itu sendal bapak saya mau ambil ya. Saya juga mikir juga sebenarnya. Tapi oke, kita waktunya udah panjang banget. Terima kasih banyak Om, udah banyak sharing sama kita. Paling nggak kita udah dapat intisarinya. Kalau kalian nggak dapat intisarinya itu salah kalian. Tapi saya bisa simpulkan di sini bahwa satu perjalanan luar biasa dari seseorang itu akan membawa orang itu untuk lebih jauh dengan penciptanya atau lebih dekat dengan penciptanya. Ada satu kata yang penting. Ya.
Itu di Islam diajarkan. Setiap kekayaan yang kita punya, banyak hak orang lain yang dititipkan sama Tuhan. Jadi filosofinya, syukurilah nikmatku, niscaya engkau akan kutambah. Tapi bila engkau kufur dan lupa, ingatlah azabku teramat pedih. Mari kita tosung. Siap.